Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum. Buat yang bilang kalau Infomotif Suzuki mulu, kali ini enggak ya. Kita lagi ada di Astrido Daihatsu Otista di Jalan Raya Otista di daerah Jakarta Timur, seberang kampus STIS nih. Wow. Ya, kan bosen ya katanya Suzuki mulu nih. Bosen. Kita bawa ke Daihatsu. Tapi harus ditonton ya bang ya? Iya betul. Kita mau nge-review apa? Cek di sound. Kita ini lagi mau nge-review satu unit yang laki banget. Ini dia nih. Dadat. Ini adalah Terios yang tipe X. Ini adalah Terios atau nggak usah Terios deh, gue bilang. Ini adalah SUV penggerak belakang termurah. Semurah apa? Harganya 240 jutaan. Kenapa ini bisa jadi yang termurah? Karena dibandingin sama kompetitornya cuma satu, yaitu saudara sejiwa, sepabrik, dan setanah air, Toyota Rush. Yang Matic tipe G itu harganya di angka kurang lebih 290 jutaan something lah ya. Jadi selisih gocap ya men. Wow. Iya gocap. Belum dipotong cashback juga, tapi kurang lebih kayaknya cashbacknya ya mirip-mirip kali ya. Tapi kalau ngomongin harga OTR udah selisih segitu kayaknya lumayan sih. Kalau gue sih, gue pikir gue akan, ya nggak tahu ya, ini mungkin ya. Tapi kita lihat aja, tipe termurah itu untuk tipe X ini kita dapat apa aja. Kita langsung cek aja dari unitnya, dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Karena ini adalah SUV pasti yang nonjol apa ya, yang di up itu sisi maskulinnya. Makanya di sini ada muscular di bagian engine hood. Anyway, ini mobil yang sudah facelift ya, si Teriosnya. Kalau yang Rush mah kayaknya nggak ada facelift ya men? Nggak ada BS? Ngapa sih? Ngapa? Nggak tahu. Si merek itu tuh kayaknya di situ aja gitu. Tapi menurut gua dengan facelift ini ada penyegaran, ini jadi better sih. Depannya menurut gua jadi lebih apa ya, lebih sangar dan lebih fresh gitu, dan terlihat lebih berbeda dibandingin sama si kompetitornya itu. Dia lampunya pakai LED yang multi reflektor konsep seamless gitu ya. Di sini ada lampu senjanya nih, positioning lamp di bagian bawah sama lampu sen di cluster bagian bawah sini ya. Ada housing kerum-keruman di bagian dalam karena mobilnya warna putih, jadi kerum-kerumannya emang nggak terlalu kelihatan. Grillnya di bagian sini nih nggak terlalu gede, dia dibikinnya warna glossy-glossyan itu. Emblem Daihatsu juga gede di bagian tengah. Tapi ini nggak nyambungnya tuh sampai ke bagian kayak over fender gitu ya. Jadi dia kayak dibikin 2 layer. Tapi menurut gua dibikin begini jadi kelihatan lebih gagah sih. Dia dibikin full black dove aja gitu di bagian bawah sininya. Terus di sini bagian fog lampnya, housingnya juga dia black dove. Terus memang belum ada fog lamp ya di tipe X ini ya. Oke guys, kita ada di bagian samping dari si Terios nih ya. Kita mulai dari mana? Kaki-kaki dulu deh. Kaki-kakinya dia pakai ukuran yang 215/65, ringnya ring 16 dengan konsep dari velgnya yang model single tone kayak gini biasa. Pengereman sudah pakai cakram. Bagian atasnya ada over fender, nggak terlalu gede, dia tipis-tipis aja. Di sini kelihatan nih rasa lekukan-lekukan ala SUV-nya ada sampai ke bagian belakang. Lekukannya kelihatan nggak tuh dari kamera? Gua nggak tahu. Nah ini untuk si spionnya ada lampu sennya, dia sudah elektrik tapi belum auto retractable ya. Nah lalu ke bagian atasnya nih men, dia udah lengkap ya, ada talang airnya nih. Nggak tahu kenapa kalau Daihatsu emang kelebihannya kayak aksesoris-aksesoris tambahan tuh ya dikasih aja gitu tanpa perlu diminta. Itu bagus sih, dan menurut gue ininya keren nih. Bahkan di sini ada emboss Teriosnya tuh. Nah yang gue bingung di belakang ini talang air buat apa men? Pemanis pak. Pemanis, estetika, bagus pak. Di bagian atasnya dia polos, nggak ada roof rail ya. Nah terus bagian sininya nih ada window line, dia kerum-keruman sampai ke bagian belakang. Handle pintunya sewarna body model tarik dan belum ada akses smart key ya, karena kuncinya juga masih kunci colok. Di bagian ini polos, nggak ada side body molding. Bagian bawah ada side skirt yang nyambung sama over fender depan sampai ke bagian belakang. Di bagian belakang pengereman juga dia masih pakai tromol. Overall di bagian samping nggak banyak ornamen yang dikasih. Kita ke bagian belakang dulu. Nah guys, kita sampai di bagian belakang nih. Di bagian situ yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Gue senang nih bacain komen-komen. Komen paling banyak itu adalah komen bosan. Dibahas lagi. Tapi selalu ada ya di setiap video ya? Ada. Selalu ada. Terus ada juga yang minta ini men, lu gantian. Mau nggak sini? Nggak usah lah. Capek bang. Karena kayaknya capean ngomong daripada pegang kamera ya. Biar sudahlah. Bagian atas antena sudah shark fin. Sini juga ada rear upper spoiler ya. Dan ini bagian samping sini nih, gue nggak pernah tahu namanya apa. Sampai saiki gue nggak tahu. Lu tahu men? Tidak.
spoiler samping mungkin ya. Bisa. Yang teman-teman tahu boleh komentar di kolom komentar. Kacanya belum pakai defogger, terus di sini wiper. Dia ada high mount stop lamp nggak sih? Nggak ada ya, men? Ini untuk stop lampnya nih. Stop lampnya dia sebenarnya sudah LED bar. Cuma di bagian cluster luar aja. Bagian sininya dia kayak jadi mata kucing aja kali ya. Yoi. Tapi sebenarnya ya kalau mau dimodif mah bisa aja. Bisa. Kalau orang Tangerang mah ke itu Ko Indra. Ko Indra udah gua promo itu. Gitu. Raja Wali Motor. Iya betul. Kayaknya kalau orang Tangerang rata-rata udah pada tahu sih ke situ, men. Apalagi sales-sales tuh banyak yang pasang di situ. Terus ke bagian sini ada lampu sen, ini untuk lampu mundurnya ya. Ini ada emblem Daihatsu, di bagian sini polos. Dia nggak ada kamera parkir, ada emblem X sama Terios. Terus ada parking sensor 2 titik, mata kucing, sama ada muffler di bagian sebelah kiri. Ban serep juga ada di kolong. Sekarang kita buka. Nah, bagasinya menurut gue lumayan gede sih. Pelipatannya 50-50 untuk bangkunya. Nah, dia kalau kayak gini nih. Kalau mau dipakai lumayan sih. Menurut gue sih ini lumayan gede. Nah, terus lagi, terus saja. Di Daihatsu ini khas banget. Selalu ada beginian nih, cargo net. Di merek lain, terutama yang saudara sejawatnya, kalau mau beginian harus minta ya, men? Minta apa beli? Beli. Ya kadang dikasih sih kalau minta. Tapi kalau di Daihatsu sih udah ada beginian. Kadang ada yang nanya ini fungsinya apa sih? Sebenarnya fungsinya tuh lu buat naruh mungkin kayak barang-barang yang biar nggak acak-acakan gitu. Kayak mungkin sendal atau apalah ya, bisa ditaruh di sini. Jadi karena di bawah sininya dia nggak bisa masuk ke dalam kayak, karena buat tempat penyimpanan ban gitu. Jadi udahlah. Karena ngambil bannya juga dari bawah sini rata aja gitu. Dan enaknya menurut gua ininya tuh lumayan rata nih sama lantai belakangnya. Jadi ketika lu masukin koper atau apapun lah, galon yang berat-berat, ketika keluarinnya lagi lebih mudah karena ininya cenderung rata, biarpun nggak rata-rata banget, tapi menurut gue cukup sih. Nah, sekarang kita cek bagian permesinan. Ini penting nih. Bagian atasnya dia sudah dicat ya, warna putih juga, tapi kayaknya ya cat dasar sih. Belum ada peredamnya. Ini untuk engine-nya di 1500 cc, 4 silinder dual VVTi. Kayaknya nggak jauh beda sama RAS ya, men? Sama. 105 PS, 136 Nm kurang lebih segitulah. Tapi sebenarnya untuk mobil keluarga, ini kan kategorinya masih masuk keluarga, walaupun dia mungkin punya konsep low SUV, tapi bisa untuk 7 orang kan. Dipakai di dalam kota, di luar kota, apalagi dia penggerak belakang, kayaknya sangat-sangat proper, terutama untuk orang Indonesia yang masih bucin sama penggerak belakang. Dan buat orang-orang yang anti FOMO. Kebanyakan tuh orang sekarang karena semua penggeraknya udah depan, semua beralih ke depan. Dia enggak, dia tetap di penggerak belakang. Konsisten sekali. Sekarang kita ke bagian interior ya. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu sama Kang Roni nih. Dia bilang dia punya promo yang paling bagus di antara Daihatsu yang lain. Apa iya? Yuk. Nah guys, sekarang waktunya promo nih. Langsung ketemu sama Kang Roni. Iya. Kang Roni dari Astrido Daihatsu Otista. Betul. Dari namanya Kang Roni ini pasti dari Medan ya? Oh, bukan. Langsung aja nih Kang. Katanya sih di Daihatsu Otista ini punya promo yang lebih baik dibandingin Daihatsu manapun, benar nggak sih? Betul banget. Katanya diskonnya juga lebih gede dibandingin yang lain. Oh iya pastinya. Kalau bicara diskon, ya kan, diskon semuanya juga bisa ngomong diskon. Ya, itu mah biasa gitu kan. Tapi penawaran terbaik kalau kredit otomatis kan bicara DP sama angsuran. Iya, ya. Iya. Di sini tuh bisa bunga 0% pastinya. Bunga bisa 0%? Bisa 0%. Itu tanpa bunga ya? Tanpa bunga. Tenor berapa tahun, Om? Tenor hanya 1 tahun aja. 1 tahun untuk 0%. Selain itu kita punya leasing syariah. Leasing syariah di sini kita tanpa yang namanya sita. Tanpa tarik mobilnya. Lah, kok bisa? Nah, itu dia. Kalau di kita, kan kalau misalkan teman-teman nih udah nggak sanggup untuk bayar angsuran, Iya. biasanya ditawarin. Teman-teman kalau misalkan udah kuat, biasanya memang tarik-tarik aja leasing lain ya. Kalau di SIM syariah ditawarin mobilnya sisa pokok utangnya berapa dijual dulu, nanti sisanya dikasih tuh. Wah, ini berita bagus nih untuk para teman-teman ekonomi lemah kayak gua. Ya nggak begitu yakin, tapi Iya. semoga nggak sampai ya, jangan sampai Jangan kejadian. sampai. Ini kalaupun sampai terjadi hal seperti itu, teman-teman bisa tetap dapat benefitnya. Betul sekali. Jadi nggak yang
Ya kan Rugi banget. di jalanan banyak ya Om, yang kayak model, wah ntar gitu. Nggak gitu ya? Enggak kayak gitu. Wah ini keren nih. Apalagi Kang? Ya, selain itu juga kita promo start DP mulai dari 10%. 10% itu kalau untuk mobil yang ini, DP di bawah 10 juta udah bisa. Cuman ada ketentuannya. Dia, kalaupun dia mau pernah 5 tahun yang lalu, sempat mobilnya ditarik. Cek blacklist. Tapi dalam 3 tahun, dia bisa kredit rumah atau kredit apapun. Atau pernah pengajuan bank minimal 50 juta. Itu bisa proses. Auto approve jatuhnya. Kayak bersih lagi gitu. Bersih lagi. Kan kalau salah saya mah tenang, data dibantu gitu ya. Betul. Ini mah bukan cuma data dibantu, tapi kalau teman-teman bahkan pernah call 5, pernah ada penarikan, Betul. tapi setelah itu bisa ada kredit yang di-approve, Betul. itu bisa dibersihin lagi. Bisa dibersihin lagi. Wah, ini luar biasa nih. Apalagi Kang? Ya, selain itu juga kita untuk promo-promo kayak servis, free service sampai dengan 3 tahun. Ya kan? Hanya servisnya aja sih teman-teman. Gitu. Kang, kalau ngomongin tenor nih, maksimal bisa berapa tahun? Tenor kita dari 1 tahun sampai dengan 8 tahun. 8 tahun maksimal bisa ya? Bisa. Nah, kalau ada yang mau trade-in bisa bantu nggak tukar tambah? Bisa. Karena Jadi- kita kerjasama sama pedagang-pedagang atau sama mobil 88 juga kita ada. Oh, jadi akses untuk penjualan mobil lamanya lebih banyak. Jadi opsinya nanti bakal lebih banyak juga gitu ya Kang ya? Betul sekali. Nah, ini bagus nih. Terus kalau ada teman-teman yang udah punya hitungan nih, mereka udah punya hitungan nih. Terus si Kang Roni ini berani ngadu nggak ya hitungannya gitu? Oh, jangan khawatir, Oh, jangan khawatir. Om. Ya, kalau di Hatsu Otista, untuk masalah hitungan, kita rate bunga sangat-sangat kompetitif pokoknya. Sangat kompetitif. Sangat kompetitif. Dijamin karena dia tadi di awal memang selalu bilang bahwa di Daihatsu Otista ini promonya bisa jauh lebih bagus dibandingin Daihatsu yang lain. Makanya buat teman-teman yang penasaran boleh tanya langsung sama Kang Roni ya. Betul sekali. Terus Kang kalau mau test drive Test drive kita ada. bisa disamperin? Bisa disamperin ke rumahnya. Nggak harus ke sini kan? Nggak mesti ke sini. Bisa ke rumah, bisa ke kantor, temuan dimanapun bisa. Soalnya contoh kayak gue nih, gue kan dari Tangerang nih Kang. Kalau gue harus test drive ke Otista sini, kayaknya aduh PR banget ya. PR banget gitu. Mau datang ke Tangerang? Mau dong. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Tuh, jadi jarak bukan masalah. Mau test drive tinggal call-in ke Kang Roni aja, boleh WA dulu. Sebutin tipe mobilnya apa ya? Betul. Nanti dianterin. Nanti kita anterin di sana. Nah, pokoknya test drive mah gampang lah ya. Ini ada yang penting juga nih. Kalau beli mobil tipe terendah, kadang-kadang kan ya ada yang belum, mungkin bukan cuma di Terios atau di yang lain. Mungkin belum ada aksesoris ini dan itu gitu. Gimana tuh? Teman-teman nggak usah khawatir. Masalah aksesoris bisa dikondisiin. Oh gitu? Bisa dikondisikan. Gitu. Negotiable lah ya? Iya, betul sekali. Tuh, jadi Mau nggak usah apapun khawatir ya. lagi. Kadang kan tipe terendah tuh kadang aksesorisnya masih pada polos. Oh iya benar. Nah, biasanya tuh customer pengen sampai rumah udah rapi gitu. Bisa. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah tuh guys, enak ya. Ini kan tadi kita ngomongin Terios aja nih. Ada promo yang lain nggak sih yang bagus dari Daihatsu ini? Oh banyak dong pastinya. Apa tuh yang menarik? Yang menarik itu saat ini ada Sigra. 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 Nah ini penting nih buat teman-teman yang pada usaha online nih. Mereka pasti nunggu nih apa nih Om? Sigra itu harga OTN-nya di bawah 130 juta. Di bawah? Di bawah 130 juta. Wow. Sigra ya? Sigra. Itu buat dicicil 8 tahun juga boleh ya? Boleh banget. Wah bayangin tuh angsurannya paling berapa tuh? Terus apa lagi Kang? Sigra dengan DP 3 juta aja, angsuran kena di angka 3,3 jutaan. Itu real. DP 3 juta? DP 3 juta. Bukan gimmick nih? Bukan gimmick. Di tempat lain 5 juta kan baru tanda jadi nih. Betul. Bahkan DP terendah biasanya 5 juta. Betul. Lu 3 juta? 3 juta untuk Sigra. Sigra DP cuma 3 juta. Angsuran 3 jutaan juga? Angsuran 3 jutaan. Selain itu, kalau misalkan teman-teman mau tenor berapa? 8 tahun. Oh iya. DP-nya 20 juta. Angsuran bisa 1 jutaan. Bercanda. Beneran. Serius? Seriusan. DP berapa? 20? DP 20 juta, angsurannya itu kena di angka 1,8 1,9 jutaan. Masih di bawah 2 juta guys. Jadi buat teman-teman tuh yang mau ngumpulin dulu ya, Betul. nabung dulu sampai 20 jutaan, Betul. bisa angsurannya 1,8an. 1,8 1,9-an. Terus Kemudian kita selain ada Sigra, kita ada unit Ayla. Ayla. Unit Ayla beda-beda tipis. Cuman kalau untuk Ayla start DP-nya di angka 5 juta. Karena kalau dulu itu kalau Ayla Sigra itu LCGC, kalau sekarang Aylanya bukan LCGC lagi. Iya, sudah bukan LCGC. Sudah bukan LCGC lagi. Jadi DP-nya di angka 5 juta, angsuran sama 3 jutaan juga. Ya beda-beda tipis lah ya. Beda-beda tipis. Karena harga OTR juga beda-beda tipis. Betul. Gitu. Nah, kalau si Xenia apa kabar nih? Nah, kalau untuk Xenia saat ini juga memang kita masih ada stok
NIK 2023. Oh, masih ada? Masih ada. Untuk yang manual-manual, Matic pun masih ada. Cuman sisanya nggak banyak. Oke. Gitu. Kemudian untuk promonya, DP-nya mulai dari 10 juta aja. 10 juta bisa Xenia? Mulai DP 10 juta udah bisa. Jadi opsinya banyak banget ya buat teman-teman yang nyari mobil keluarga 3 baris selain Sigra yang tadi murah, Xenia juga ternyata masih bisa kejangkau banget ya. Sangat dijangkau banget. Kalau untuk mobil Grand Max pickup-nya kita masih ada juga. Ada juga. Start DP 5 juta. 5 jutaan juga. Udah bisa juga. Gitu. Jadi DP-nya memang dibikin low semua. Jadi buat teman-teman yang memang mau usaha, kayaknya itu akan mempermudah sekali ya. Sangat. Konsultasi nanya-nanya dulu juga boleh kan? Boleh banget. Gratis kan? Gratis. Iya, nanya mah gratis, gak ada yang bayar. Betul. Nanti kalau jadi baru bayar. Iya. Ada lagi? Cukup? Cukup, itu aja. Cukup. Kalau gitu kita mau lanjut lagi. Terima kasih banyak Kang Roni. Sama-sama. Ditunggu telepon dan WA dari teman-teman. Siap. Ayo guys, lanjut lagi yuk. Nah, sekarang kita udah di interior nih. Dari Terios X 2024 facelift terbaru. Sebenarnya kenapa kita review mobil ini kan tadi gue bilang ya, ini opsi buat orang-orang yang memang cari mobil low SUV dengan penggerak belakang dengan yang harga yang termurah. Ini nggak ada lagi kan menawannya ya? Nggak ada. Dipastikan nggak ada. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu. Apalagi setelah dikasih promo dari Kang Roni itu tadi menurut gua ini worth it sih. Oke, kita langsung bahas aja. Pertama gua masuk, suasananya menurut gua jadi kerasa, nggak tahu ya. Ini padahal varian terbawah tapi kerasanya sangat apa ya, sporty menurut gua. Kenapa kerasa sporty? Karena full black sampai ke bagian atas-atas sini nih, semua dibikin hitam-hitaman. Bagusnya kenapa dibikin hitam semua gini, menurut gua itu jadi lebih awet bersih, nggak gampang kotor, dan kerasanya lebih apa ya, rata-rata yang tipe-tipe sporty itu juga kan dibikin full black aja gitu. Jadi menurut gua nice. Nah, kita bahas joknya dulu. Joknya dia dibikin semi bucket dan menurut gua side support sama sampai ke bagian bawah sini lumayan meluk nih. Bagus. Walaupun bahannya memang belum dikasih kulit-kulitan ya, bahan fabric, dia kombinasi gitu. Ada 2 aksen, ini ada motif garis-garis gitu, bagian sininya hitam biasa aja. Polos gitu ya. Untuk headrestnya juga dia nggak terlalu gede tuh. Untuk pengaturannya masih manual, serba manual lah semuanya. Sliding, reclining, dan belum ada high adjuster. Door trim semua plastik-plastik, hitam-hitam walaupun banyak ornamen-ornamen jahit-jahitan gini, tapi palsu sih sebenarnya, plastik juga. Handle pintunya juga dia plastik warna hitam gitu. Untuk power window auto di bagian driver aja. Untuk pengaturan spion juga ada di sini, cup holder dan speaker standar lah ya. Nah, di bagian depan nih, setirnya juga sama, dia apa ini bahannya men? Namanya itu apa ya kalau ini? Kayak rubber gitu ya, standar setir biasa lah ya. Dia model 3-spoke, nggak ada pencet-pencetan sama sekali. Karena mungkin itu tipe bawah ya. Nggak ada steering switch dan lain-lain. Pengaturannya juga dia tilt aja nih, belum teleskopik ya, wajar lah itu, nggak mengagetkan juga sebenarnya. Ini untuk pengaturan lampu dan wiper di kiri dan kanan. Ini untuk kuncinya masih kunci colok biasa lah, pasti teman-teman juga udah tahu. Kalau gue cabut nanti mobilnya mati, AC-nya mati juga dong, panas. Nah, di sini ada, wah ini menarik nih. Walaupun ini tipe terbawah, tapi sudah dikasih teknologi automatic idling start stop sama stability control. Automatic idling start stop nih menurut gua penting nih untuk jaga efisiensi bahan bakar. Ketika di berhenti yang stop and go gitu, dia mesinnya bisa mati untuk menghemat bahan bakar. Ini nice menurut gua. Di sini ada kisi-kisi AC, ada tweeter bahkan di pilar A-nya. Nah, untuk sininya semua plastik-plastik juga nih. Nah, sini untuk bagian klaster tengah, si audionya, housingnya dia dibikin plastik-plastik juga ya, doff gitu warnanya. Kisi-kisi AC, terus sini ada hazard juga. Untuk setuju audionya nih, wah ada plastiknya lagi men, cuma aja men. Bluetooth musik, Bluetooth dan lain-lain. Oh, intinya sih sebenarnya untuk konektivitas ke head unit dia masih cuman pakai Bluetooth aja ya. Terus ada untuk USB-nya juga, oh bisa ada. Jadi belum bisa mirroring lah poinnya itu sih sebenarnya. Lalu ke bagian bawahnya nih, nah untuk AC-nya dia sudah digital tapi memang belum yang auto climate, tapi ada fitur Max Cool, jadi sekali pencet lu bisa langsung ngageber lah. Lalu ke bagian sininya colokan untuk power outlet dan USB-nya di bagian bawah, dan menurut gue ini rapi sih ditaruhnya di sini. Kadang-kadang colokan untuk USB itu ditaruhnya di sini gitu. Nggak enak lah dilihatnya, apalagi USB-nya USB yang flash disk yang segede-gede gaban gitu ya. Logonya Hello Kitty gitu. Padahal mobilnya mobil SUV, asa kurang matching aja gitu. Nah, ini rapi ditaruhnya di sini. Ini ada laci penyimpanan terbuka dan ini dikasih koin untuk membuktikan kalau ini bisa buat naruh koin tuh.
Oh, real sekali ini reviewnya. Untuk transmisinya dia automatic konvensional. I like it. Housingnya juga semua full plastik gitu ya. Sampai ke bagian handbrake mechanical, dan di sini nggak ada glove box, tapi ada cup holder. Cup holdernya ini agak berbeda, dibikin 3. Biasanya lu kalau ketemu cup holder di mobil manapun rata-rata 2 ya men. 2. Ini 3. Kenapa? Apakah ganjil itu lebih baik? Kayak makan korma aja harus ganjil. 3 itu artinya 16%. Balik lagi ke situ, KPU sudah ketok men. Sudahlah, nggak usah dibahas lah itu. Tapi ini 3 nice sih menurut gua. Ganjil. Kenapa? Kalau ada yang aneh disebutnya ganjil ya. Kelas ada yang ganjil nih. Apakah ganjil itu berarti aneh? Aneh. Berarti ini aneh dong. Enggak, ini justru bagus. Semakin banyak akomodasi buat naruh tempat, apapun lah ya, buat naruh cup holder kek, naruh apa, semakin bagus. Ini laci penyimpanan tertutup, bukannya masih ngagetin, ini ada airbag juga ya, jadi menurut gua nice. Bagian atas, ini ada hand grip, sebelah kiri aja dia konsepnya yang retract gitu. Nah, sun visor kiri dan kanan, dia nggak ada vanity mirror, lampunya juga ada di bagian tengah, dan ini adalah kaca spion tengah, dia day night view. Ini ada lampu kabin. Tapi terlepas dari itu semua, menurut gua dibikin ini yang gua notice nih, sampai ke bagian si sun visornya aja dibikin hitam men. Biasanya kan warnanya putih ya, ini dibikin semuanya hitam nih. Hand grip juga hitam, bagus sih menurut gua. Sekarang kita ke baris kedua yuk. Ini kita ada di baris kedua guys, menyambung dari yang baris pertama tadi, bener-bener sampai ke belakang semuanya full black. Kita mulai dari atas dulu aja ya. Hand grip kiri dan kanan modelnya yang retract gitu, hitam juga tuh. Bahkan kisi-kisi AC-nya juga dihitamin. Apakah dia pecinta black metal? Bisa jadi. Tapi gua suka lah kalau dihitam-hitamin gini, ini awet bersih. Posisi duduk dia bisa buat 3 orang, karena sebenarnya totally bisa 7 orang ya, 2, 3, 2. Headrest cuma ada 2 di tengah, dia nggak kebagian headrest, terus nggak ada untuk akses armrest dia nggak ada. Untuk slidingnya maksimal segini, ini paling maju, ini paling mundur. Tapi biasanya nih ya normalnya ditaruh segini nih. Ini kalau segini nih di depan enak tuh, masih lowong ya, di belakang juga kayaknya nanti masih lega. Untuk recliningnya nah segini ini cocok pas. Dan untuk seat beltnya ada 2 ya, kiri dan kanan. Tengah kayaknya nggak bagian men. Oh, tengah yang 2 point ada seat beltnya, tapi yang 2 point nih di bagian sini. Untuk konsep dari joknya, dia modelnya sama, warnanya sama seperti yang di depan, warnanya bahan hitam dan bahan fabric dengan aksen ada garis-garis di bagian tengahnya aja ya. Ke bagian bawah sini ada tunneling, wajar karena dia penggerak belakang. Yang nggak wajar, mobil penggerak depan tunnelingnya ada yang lebih gede dari ini. Oke. Nih ya guys, tadi ini kan udah gue maju nih baris kedua. Ini nggak gue rubah ya, sama seperti yang tadi. Jadi biar teman-teman tahu apakah di belakang benar-benar sempit atau sempit banget. Karena kalau gue bilang lega kayaknya Mustahil. Enggak sih. Ya kali. Tapi udah. Ini gue di bagian baris ketiga nih. Dia punya 2 headrest, lipatannya 50-50. Nah, untuk joknya ya di belakang pastilah. Mobil apapun di baris ketiga pasti akan selalu dibikin lebih tipis dari baris selanjut yang depan-depannya ya. Ya, kiri ngapain dikasih enak ya? Ini pasti yang komentar serem-serem. Yang mungkin ada di belakang selain buat tempat duduk orang, kalau nggak dipakai untuk barang. Ketika dilipat, biar nggak terlalu ngabisin space, makanya dibikin lebih tipis gitu. Jadi tidak ada karena mengucilkan siapa yang duduk di belakang, nggak gitu. Oke, sekarang ngomongin headroom. Ini menurut gue masih ada 5 jari, jadi masih lumayan tinggi lah. Tinggi gue 165 cm ya. Terus di sini untuk nih dengkul gue masih punya space nih. Kak dulu tuh mentah ya. Ini posisinya dia gue majuin sedikit, tapi tadi udah dilihat ya di depan tadi gue masih lumayan enak. Nah, jadi sebenarnya apakah di belakang sini di baris ketiga enak untuk orang dewasa? Menurut gue sih masih masuk aja. Nah, kenapa banyak orang pada komplain ketika duduk di baris ketiga untuk Terios maupun Ras lah ya? Kenapa men? Kenapa? Karena gini sebenarnya, posisi di belakang ini posisinya pas banget di atas ban. Terus, karena ini konsepnya SUV, pasti kaki-kaki dibikin sedikit keras dibandingkan dengan MPV. Makanya, kenapa mobil ini dan mobil itu, ya di baris ketiga kerasa
tidak senyaman di baris ketiganya MPV. Gitu sih, menurut gue ya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan, tapi menurut gue sih begitu sih. Tadi udah kita cek semua bagian depan, samping, dalam, belakang, mesin, tempat duduk, dan lain-lain. Ada plus dan minus. Ya semua pasti punya plus dan minus lah, tapi menurut gue nilai plusnya bisa nutupin nilai minusnya. Plusnya ya tadi, karena ini tipe terendah, makanya harganya lebih low dibandingin yang lain, dibandingin kompetitor, apalagi di kelas yang penggerak belakang. Ini kayaknya paling worth it nih untuk dibeli buat teman-teman para bucin-bucin penggerak belakang. Ini bisa jadi pilihan utama. Dan kalau mau beli langsung ke Kang Roni, nomornya ada di deskripsi. Langsung tanya-tanya aja dulu. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching guys. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.